Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitna Purnamasari SPD. Saya adalah seorang guru di SDN Manggi 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN di sekolah saya. Saya akan mempraktikkan pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, model PBL di kelas 5. Berikut praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dulu kita berdoa. Siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Duduk kembali. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu nasional. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur iklan. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema satunya, bagaimana tubuh mengolah makanan, yaitu pada pembelajaran ke-1. Ini ya, tentang iklan media cetak atau elektronik dan sistem pencernaan hewan ruminansia. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan lisan dengan lancar. Anak-anak, sebelum ke materi, ini Bu Fitna akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar dan LKPD. Ya, seperti biasanya Bu Fitna akan bagikan ke kelompok 1 sampai 4 ya. Bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya. Ini ya. Terus ini LKPD-nya nanti ditulis. Baik anak-anak, untuk LKPD-nya nanti dituliskan nama dari anggota kelompok kalian ya. Nanti ditulis di sini, silakan ditulis terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kalian menyimak dulu video yang akan dilakukan ya. Dilihat dulu. Makasih ya, untung ada kamu. Dan selalu ada susu Milko, praktis, bernutrisi, di mana aja, kapan aja. Nah, sudah menyimak videonya? Sudah. Apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Iklan susu. Iklan apa? Susu. Ya, betul sekali. Apakah kalian suka minum susu anak-anak? Susu itu dari mana? Sapi. Dari hewan? Sapi. Sapi itu makanannya apa ya? Rumput. Tahu nggak sistem pencernaan sapi dengan manusia itu sama atau berbeda anak-anak? Beda. Coba Rafa, apa perbedaan dari sistem pencernaan sapi dengan manusia? Jika sapi mengunyah makanannya Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Betul ya anak-anak ya? Betul.
Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri bahasa pada iklan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba dilihat. Iklan apa anak-anak? Tentang apa ini? Makan sayur dan buah setiap hari. Sehat dan ya. Ini kata kuncinya itu terdapat di sini anak-anak. Nah, ya kata kunci itu adalah kata inti dari iklan. Ini kata kuncinya. Kemudian kita coba lihat iklan yang kedua yang ini. Apa kata kuncinya? Ayo makan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah itu dapat menjaga kesehatan tubuh. Iklan yang ketiga coba diperhatikan. Iklan yang ketiga kata kuncinya apa? Ayo makan sayur dan buah. Iya. Sekarang kalian bisa membuka LKPD-nya. Baik, sekarang yang LKPD-nya yang ini ya. Silakan dibuka. Di sini terdapat beberapa iklan. Nah, ada berapa iklan anak-anak? 3. Nah, sekarang tugas kalian nomor 2, coba bagus dibaca tugasnya. Bukan dengan temanmu tentang beberapa hal berikut. Ya. Kata-kata kunci dari iklan tersebut. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, Kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata. ya sebagai kata kunci. Jadi tugas yang pertama yaitu kalian menyebutkan kata kunci di setiap iklan. Nah, nanti bisa dituliskan di baliknya. Coba yuk dibuka halaman selanjutnya. Nih, yang pertama kata kunci adalah pengertiannya ditulis dulu. Kata kuncinya apa di sini? Pengertian dari kata kunci ya. Kemudian yang kedua, kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Jadi tadi ada berapa iklan anak-anak? 3. Kemudian kolom selanjutnya, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan. Alasannya apa? Silahkan juga ditulis alasannya di sini, ya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri sebuah kata kunci. Nah, silakan dituliskan, berdiskusi dengan kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah, silahkan ditulis. Bergiliran nulisnya ya. Yang ini nanti bagian siapa yang sudah nulis atau sudah nulis apa belum? Oh belum, nanti nulis ya. Ini kan ada 4, jadi setiap kelompok kan ada 4 siswa, pas dapatnya satu-satu, bergiliran nulisnya ya. Kelompok ini, ya tulisnya gantian, tulis. Ya, yang mana ciri-ciri sebuah kata kunci ya. Jadi ini dikasih shred gitu, kasih shred gitu. Ciri-cirinya ada berapa kan gitu ya. Tulis shred. Nanti juga bergiliran kalian juga nulis yang ini sama ini ya. Dapatnya satu-satu ya. Sini. Nah, giliran email sudah nulis. Nah, sekarang gantian siapa yang nulis lagi? Apakah sudah selesai anak-anak? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, nanti setiap kelompok perwakilan saja ya membacakan hasil kerjanya di depan. Kelompok 1 sudah? Oh belum ya. Sudah selesai kelompok yang lain? Kelompok 2? Nah, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 yang mewakili maju ke depan membacakan hasilnya. Yuk.
Kata kunci adalah kata inti pada iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklanan sehat dan bergizi 2, makanan sehat dan bergizi 3, cintai jantung, ada konsumsi sayur dan buah. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah menggunakan kata unik pada iklan, terdiri dari satu kata atau dua, dan mewakili sebagian informasi dari iklan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata kunci tersebut termasuk inti dari iklan. Ya, kesimpulannya dibacakan yang ini. Kata kunci adalah kata inti pada iklan. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Ini tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 2 siapa yang mewakili? Ya, bacakan di depan. Kata kunci adalah kata inti pada iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: 1, makanan sehat dan bergizi. 2, makanan sehat dan bergizi penting bagi otak anak Anda. 3, cintai jantung Anda, makan sayur dan buah segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah mengandung kata unik, terdiri kata satu kata atau 2 kata atau lebih. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kalimat tersebut mewakili inti dari iklan tersebut. Ya, kesimpulannya. Kata kunci adalah kata inti pada iklan. Baik, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik anak-anak, setelah presentasi kita lanjutkan untuk yang ini. Coba dibuka, yuk. Yang ini, membuat diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Yuk dibuka KPD-nya. Nah, di situ. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang melakukan pencernaan sebanyak 2 kali. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Tahu contohnya apa? Tahu. Yo, selain sapi, ada apa lagi? Domba. Ya, itu termasuk contoh-contoh hewan ruminansia, hewan yang memamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Ya. Nah, sekarang di LKPD kalian hari ini itu ada alur dari pencernaan hewan ruminansia. Organ pencernaan hewan ruminansia itu yang pertama urutannya dari mulut, ya, mulutnya di sini. Kemudian yang kedua esofagus. Apa esofagus anak-anak? Yang mana kerongkongannya? Ya, yang warna merah. Jadi setelah makanannya atau rumputnya masuk melalui
kemudian prosesnya akan menuju ke ambung masuk. Ambung masuk yang warnanya apa? Kuning. Setelah dari ambung masuk, kemudian akan menuju ke usus halus. Setelah dari usus halus yang terakhir yaitu pencernaan hewan ruminansia. Nah, sekarang LKPD kalian itu silahkan dituliskan. Di sini sudah ada diagram sistem pencernaan. Dituliskan urutannya. Yo, silahkan ditulis di LKPD-nya. Nah, silahkan dituliskan di sini proses yang terjadi di dalam rumen itu apa. Ya, setelah dari rumen, kemudian sapi itu akan mengunyah untuk yang kedua kalinya menuju ke mulut kembali. Apa yang terjadi di sini? Yuk, silakan ditulis. Saya tunggu waktu 5 menit. Tetap bergiliran ya, berdiskusi dengan temannya, bergiliran nulisnya ya. Sambil Bu Fitna nilai ya, kalian tetap mengerjakan tugasnya. Kemudian ini nanti prosesnya apa? Di mulut itu terjadi proses apa? Begitu ya. Nanti dituliskan di sini. Tulis yang singkat aja. Dari mana? Nah, ini urutannya yang ini harus ditulis terlebih dahulu. Ini kan urutan yang pertama, 1, 2, 3. Yang keempat ini. Nah, yang keempat ini kan kembali ke mulut. Nah, di mulut ini proses yang terjadi apa? Ditulis. Kalau ini sudah baru ke sini. Itu urutannya. Yo. Ini sama kok prosesnya kalau di mulut itu. Proses yang terjadi apa? Kan sapi mengunyahnya berapa kali? Ya, berarti kan sama kan? Yang pertama juga ini, kemudian kembali ke sini ditulis lagi. Tulis dulu, jangan dilewati karena urutannya dari sini kemudian ke sini. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini ditulis dulu. Ya, bagus. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan dipresentasikan terlebih dulu. Kelompok 3 yang mewakili maju 1, kemudian kelompok 4 juga 1 saja ya. Siapa yang mewakili? Nah, supaya kelompok yang lain juga mendengarkan. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Ya. Tubuh dikunyah di mulut esofagus. Rumen proses yang terjadi. Makanan yang dikunyah dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding ramen. Ya. Menuju ke Mulut. ya, proses yang terjadi. Makanan dikunyah kembali yang kedua kalinya. Lalu menuju ke Retikulum. Proses yang terjadi. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Lalu menuju ke osmosis. ya. Yang terakhir ke
abomasum. Ya. Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Keterangannya lengkap, Bu. Oh ya, keterangannya juga sudah Lengkap. Ya, sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Siapa yang mewakili? Terhadap sistem pencernaan hewan ruminansia. Ya. Rumput dikunyah di mulut, lalu menuju esofagus, lalu menuju rumen atau perut besar. Proses yang terjadi, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Ya. Lalu menuju mulut. Ya. Proses yang terjadi, mengunyah makanan kedua kalinya. Ya. Retikulum. Proses yang terjadi, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa, lalu menuju ke omasum. Dan terakhir menuju ke abomasum. Proses yang terjadi, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya tugas kalian yang terakhir. Yang ini ya, coba di LKPD-nya dibuka. Yang paling atas, membuat poster sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Langkah-langkah kegiatannya bisa dibacakan. Coba Aaron. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan. Ya. Memberi tanda panah Atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Iya, baik anak-anak, silakan untuk menggambarkan poster yaitu tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Kalian boleh melihat alat peraga yang Bu Fitna tempel di sini. Nanti buat posternya seperti ini, menggambar terlebih dahulu, diwarnai dengan semenarik mungkin, kemudian memberikan apa? Nama-nama bagiannya. Silakan kerja kelompok. Baik, silakan untuk presentasi dari sistem pencernaan hewan ruminansia. Gambarnya bisa dipresentasikan di depan. Ayo, dari kelompok 1. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok 1 menggambar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung yaitu rumen, retikulum, emosum, abomasum. Ya, yang mana? Ini gambarnya ya. Rumen, kemudian retikulum, lalu omasum dan abomasum. Rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makan kembali ke mulut dengan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum perut jalan. Retikulum fungsinya di dalam retikulum makanan kembali Mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa ya. Terus yang ketiga, omasum. Fungsinya di dalam omasum
makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat yang terakhir fungsinya perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abu masuk. Ya, ini ya hasil dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain, kelompok 4? Gambarnya menarik dan mudah dipahami. Ya, ini gambarnya menarik ya anak-anak ya. Semuanya sudah diwarnai, kemudian diberikan nama-nama dari lambung yang dimiliki oleh hewan ruminansia. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yo, silakan. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok 2 menggambar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia memiliki 4 tulang lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubuk dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Abomasum, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Coba kelompok 3 coba memberikan komentar. Menarik dan jelas. Ya, gambarnya coba dilihat. Menarik ya? Ya, yuk tepuk tangan dulu. Karena sudah presentasi di depan, sekarang Bu Fitna memiliki kuis interaktif ya. Coba dilihat di sini, sistem pencernaan hewan ruminansia. Silakan nanti maju bergiliran. Siapa yang mau maju? Silakan dicari bagian-bagiannya. Langsung ditempel di sini. Nomor 1. Bagaimana nomor 1-nya ini? Ayo coba, ini apa namanya? Mulut. Betul ya? Betul. Lanjut, siapa yang mau maju lagi? Nah, ini urutan yang nomor 2. Dicari apa yang nomor 2. Langsung ditempel ke nomor 2. Ya, nomor 2. Siapa lagi ayo yang mau maju silakan. Ya. Ya, lanjut. Ya, betul. Ya, baik. Lanjut nomor 6. Ya, siapa yang mau maju? Ya. Bagian yang terakhir yaitu anus. Baik anak-anak. Nah, sekarang ini sudah semuanya ada bagian-bagiannya ya. Dari yang nomor 1 apa? Mulut. Kemudian urutan yang kedua esophagus. Yang ketiga yang keempat retikulum. 7 usus halus. Anus. Nah, ini ada satu lagi, silakan ini bisa ditempelkan di bagian bawah sini ya. Ini nanti menunjukkan alurnya yang urut. Siapa yang mau maju? Urutan yang pertama. Jadi langsung udah di sini. Baik anak-anak, sudah lengkap ini ya. Ini juga sudah urut. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita mau tanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana?
Mengetahui iklan. Ya. Apa yang menarik? Apa? Videonya juga menarik. Apa lagi? Mengetahui sistem pencernaan hewan ruminansia. Iya, betul. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, kesimpulan pembelajarannya yang pertama tentang iklan. Iklan tadi adalah suatu pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Yang kedua, tujuan iklan yaitu untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan. Yang ketiga, ciri bahasa pada iklan yaitu cirinya persuasif. Apa persuasif? Itu bersifat mengajak. Ya. Yang terakhir, unsur iklan tadi yang pertama ada judul, subjudul, isi iklan, visual atau gambar yang menarik, kemudian yang terakhir nama atau alamat yang bisa dihubungi. Nah, untuk kesimpulan yang kedua tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, hewan ruminansia yaitu hewan yang memamah. Iya. Hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung atau 4 ruangan. 1. Rumen, 2. mulut, 3. masuk. Nah, itu kata kuncinya bisa dihafalkan, yaitu rutiku, yang terakhir, urutan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama mulut, esofagus, lambung, usus, kemudian anus. Baik anak-anak, sekarang Bu Vita berikan dulu soal evaluasi ya. Saya bagikan. Silakan nanti diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Hanya disilang saja, silakan langsung dijawab di sini. Langsung diberi nama dulu, nama, kelas, silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, boleh satu kelompok untuk mengumpulkan semuanya dari bahan ajar, LKPD, kemudian tugas kelompoknya dikumpulkan jadi satu. Nanti saya ambil di setiap kelompok. Kelompok 4 sudah selesai semua. Boleh saya ambil tugas-tugasnya. Kelompok 3 sudah semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu daerah. Ayo, 1, 2, 3. Aku bukunya dikemasi terlebih dahulu, dirapikan dulu ya. Yang ada di meja dirapikan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Salah satunya tadi bisa dengan minum ya, supaya kita tetap sehat. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sudah selesai, kita akhiri dulu dengan berdoa.